Mungkin kita pernah berhenti di tengah jalan, tapi bukan karena nggak mau lanjut, tapi karena udah tahu jalan itu bukan buat kita, sebab ujungnya tidak jelas, berasa harus lompat ke aliran sungai yang sangat deras. Maka kita coba untuk mencari jalan lain, akan tetapi kita dipaksa untuk berhenti dan mencoba untuk kembali. Halo, balik lagi di makna suara. Gue nggak akan tanya, bagaimana harimu saat ini? Karena kadang kabar itu udah capek dijawab baik, namun nyatanya kamu hanya berpura-pura. Dan untuk apakah suaramu sudah terdengar? Mungkin sering banget diem di kepala lo, cuman dianggap hanya angin lalu, dan memutuskan untuk tidak berkata-kata. Jadi langsung aja, kalau lo lagi dengerin ini, anggap aja lo butuh ruang. Bukan ruang buat sembunyi, tapi ruang buat bilang ke diri sendiri, kayaknya udah cukup sampai di sini. Gak usah buru-buru buat nyiapin kopi atau snack. Kadang yang lo butuhkan bukan itu, tapi validasi. Bahwa nyudahin sesuatu itu sah-sah aja. Hanya tahu kapan untuk berkata, ini sudah saatnya. Maka tidak perlu basa-basi, karena yang dibahas sana-sini pada akhirnya hanya menunggu suara hati. Sudah siap? Mari kita mulai. Kenapa ya? Kita susah banget bilang cukup, padahal yang kita perhatiin udah jelas bikin sesak dan menumpuk. Kita tuh sering banget salah kaprah, mikir kalau nyudahi sesuatu sama dengan gagal. Padahal nyudahin itu bentuk sadar, sadar bahwa gue pantas dapat yang lebih baik dari ini. Gue nggak bicara soal jadi egois, gue bicara soal jadi realistis. Bahwa bertahan itu baik, tapi kalau sendirian terus, bukan saling melengkapi, cuman beban yang nggak tahu diri. Kadang yang nyakitin kita bukan kepergian, tapi ekspektasi yang kita tempelin ke dia terlalu tinggi. Yang katanya mau nemenin, ternyata cuma numpang ngerusak. Yang bilangnya serius, ternyata cuma mampir hanya ngisi episode terus menerus. Dan giliran semua ambiar, kita malah nyalahin diri sendiri. Apa gue kurang ini, kurang itu, kurang sabar, kurang kaya, kurang ganteng. Ya mungkin itu gue harus ngaca sih. Padahal yang salah bukan lo. Yang salah adalah lo terlalu lama tinggal di situasi yang udah gak lagi sehat buat lo. Gue pernah nulis, beberapa perpisahan bukan karena salah langkah, tapi karena lo ketemu orang yang jalannya memang cuma sepotong arah. Dan itu cukup buat bilang gue berhak berhenti dan mulai lagi. Gue tahu ngulang dari nol itu berat, tapi lebih berat lagi berpura-pura kuat. Lo tahu nggak? Bahkan bangunan yang paling kokoh kadang juga harus dihancurin dulu, biar bisa dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih layak untuk bisa ditempati. Seperti halnya kita yang harus merubah kebiasaan buruk dan hal menjengkelkan bagi diri sendiri di masa lalu dan bagi orang lain di masa depan. Namun dari setiap perjalanan, kadang ada juga batu-batu yang membuat kita tersandung. Untuk mengingatkan bahwa kita harus berhenti dan mencoba cari jalan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Walaupun harus meninggalkan setiap tawa dan canda yang sering diingat dalam kepala. Akan tetapi dalam hati selalu menjerit, meminta tolong untuk diakhiri karena semuanya sudah tidak berarti.
Kita pernah coba untuk sudahi dan kadang ingin berhenti dengan sebuah kelakuan bodoh yang mungkin saat ini kita sadari. Kenapa sih gue begitu? Emang dia ngasih apa ke gue? Kok gue bodoh banget sih? Isi kepala dan hati mulai menyadari bahwa gue emang harus berhenti. Namun gue gak mau menyudahi kehidupan terbaik yang gue miliki. Di kala sepi kadang gue dengerin sebuah lagu pengingat. Dan lirik yang gue suka adalah di bagian yang ini. Ku bodoh atau apa? Mengapa aku selalu saja meminta harapan yang memang tak akan pernah ada? Walaupun sering terluka, semuanya hanya sia-sia. Hanya sebuah lirik lagu yang ngingetin gue untuk menyudahi kebodohan ini, namun tidak untuk berhenti mencari jawaban di lain hati. Dan semoga dengan keputusan ini gue bisa bertemu dengan orang yang tepat, yang tidak akan pernah gue sesali. Bila dari kalian yang masih tidak bisa menyudahi rasa sakit yang ada di dalam hati, tolonglah mengerti dan berhenti. Sebab yang lo lakukan hanya akan merusak dan menggerogoti waktu yang lo miliki. Karena afirmasi saat ini yang lo berikan pada dunia ini hanya akan menghancurkan kehidupan lo dan menjadi bom waktu di kemudian hari. Maka gua mohon untuk kalian yang sedang memperbaiki diri dan menyudahi kesalahan yang sudah dilalui, jangan berhenti untuk menjadi versi terbaik bagi lo di masa yang akan datang nanti. Di episode kali ini gue cuma mau bilang kalau hari ini lo memutuskan untuk menyudahi, gak usah nunggu restu dari siapa-siapa. Karena luka lo bukan tontonan dan bahagia lo bukan proyek bersama. Maka tetaplah hidup meski langkah lo saat ini tak tahu arah. Sebab arah yang baik pun selalu ada rintangan dan penyesalan yang bisa buat lo berubah. Maka cobalah untuk berhenti dan mengamati jalan cerita yang lo miliki. Namun tidak menyudahi kehidupan lo yang sejatinya ada kebahagiaan yang sedang menanti. Sekian dari gue, dan peluklah diri lo bila tidak ada yang bisa memberikan pelukan terbaik. Karena memeluk diri sendiri adalah bagian dari mengenal hati dan pikiran lo akan lebih terlatih untuk melangkah kembali. Semua punya jalannya dan semua punya porsinya. Tak perlu khawatir bagaimana dunia di next chapternya. Dan ingatlah, karena setiap kisah selalu ada Halo, sudah siap untuk closingan di episode kali ini? Akan ada beberapa pantun dan semoga terhibur dan tidak bikin trauma lagi ya. Mari kita mulai. Di tepi pantai ombak berdesir, membawa kisah yang tak terduga. Menyudahi tempat yang sudah terusir, melangkahlah lagi raih cita kedua. Daun yang gugur di musim kemarau, kembali hujan bila hujan tiba. Walau kisah ini harus berakhir dengan galau, bukan berarti hati tak bisa bahagia. Perahu layar menembus badai, tak gentar meski angin mengganas. Berakhir di sini bukan berarti usai, melainkan awal dari sebuah semangat yang memanas. Bunga kering di dalam buku,
kenangan manis tersimpan rapi. Menyudahi bukan berarti jalan buntu, hanya jeda untuk melangkah lagi. Sekian, terima kasih.